Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 36 ingin menjelaskan tentang pengetahuan, pengukuran, dan mesin freeze. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astri Jayani, NPM 21239. Perkenalkan, nama saya Aditya Pradito, NPM 21243. Perkenalkan, nama saya Avansia Ratu Alam dari NPM 21244. Perkenalkan, nama saya Imran Abdul Rauf, nomor NPM 245. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Wijaya, NPM 254. Perkenalkan, nama saya Fiandra Noval Julian, NPM 255. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri adalah pengukuran merupakan aktivitas membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan sebuah alat ukur guna membantu manusia dalam proses penentuan parameter. Pada dasarnya, proses produksi mesin-mesin perkakas bertujuan untuk memotong material ke dalam ukuran yang tepat. Kemajuan teknologi semakin besar, demikian pula kemajuan teknologi di Indonesia juga semakin besar. Perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara pengukuran dan pengoperasian mesin freeze. Kemudian ada tujuan praktikum. Yang pertama, praktikum dapat mengetahui cara penggunaan mikrometer sekrup serta dapat mengoperasikan mesin freeze dengan baik dan benar. Yang kedua, praktikum dapat mengetahui bagian-bagian dari mikrometer dan mesin freeze. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui jenis-jenis mesin freeze. Manfaat praktikum yang pertama, praktikan dapat memahami tentang pengukuran dan mesin freeze. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui prinsip kerja dari mesin freeze. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui hasil perhitungan dari mikrometer sekrup. Selanjutnya, landasan teori. A. Pengukuran. Pengukuran adalah bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. B. Alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan dalam pengukuran dan mempunyai satuan yang baku. 1. Mikrometer sekrup adalah instrumen untuk melakukan pengukuran linear dan memiliki ketelitian 0,01. Jangka sorong adalah alat pengukur yang digunakan sebagai pengukur diameter dan mempunyai ketelitian 0,1. Berikut adalah contoh gambar dari alat ukur tersebut. Selanjutnya, C. Mesin freeze. Mesin freeze milling machine adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja. Selanjutnya, D. Jenis-jenis mesin freeze. Ada 3. Mesin freeze horizontal, mesin freeze tegak, dan mesin freeze universal. Ketiganya dapat dilihat dalam gambar tersebut. Lalu gambar dan juga bagian-bagian dari mesin freeze itu sendiri. Yang pertama ada spindle, di situ juga ada milling head, ada control panel, dan setan juga ada, lalu rem dan juga lampu, ada motor penggerak juga, lalu ada kolom mesin, ada alas mesin, base, bluetooth, automatic speed, dan juga set, serta ada meja mesin juga, meja mesin. Berikutnya flowchart. Lalu flowchart dibagi dua menjadi studi literatur, studi praktikum, lalu rumusan masalah, selanjutnya tujuan praktikum, selanjutnya manfaat praktikum, lalu di sini ada bahan yang digunakan, lalu alat yang digunakan, lalu SOP, selanjutnya peralatan K3, lalu paham, pengaplikasian peralatan dan mesin, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, kesimpulan, dan terakhir selesai. Pengumpulan data. Berikut adalah tabel dari data jangka sorong manual, ada 2, dan mikrometer sekrup. Selanjutnya, pengolahan data. Untuk data kelompok jangka sorong manual P1 didapatkan mean sebesar 73,574 mm, median sebesar 73,72, range sebesar 1,1 mm. Selanjutnya, modus tidak memiliki modus, standar deviasi sebesar 0,445454. Selanjutnya, untuk jangka sorong P2, meannya didapatkan 13,04, medianya didapatkan 13,8,
range-nya didapatkan 0,27, selanjutnya modusnya adalah 13,8, standar deviasinya 0,1031988. Mikrometer sekrup. Untuk MEA-nya didapatkan 11,216 mm, MEA 11,34, range-nya 1,25 mm. Selanjutnya, modusnya didapatkan 11,57, standar deviasinya 0,517909. Selanjutnya yang B, data sesi 1, yaitu tabelnya seperti lanjut. Pertama ada peta X, yaitu MEA didapatkan dengan 73,539, range 1,65, standar deviasi 0,18895. Lanjut. Tujuh kecakupan data N didapatkan 0,06, rekaman data UCL 73,916, CL 73539, LCL 7361161. Lanjut. Grafiknya seperti ini. Dalam grafik tersebut, data tersebut seragam. Lanjut. Peta R yaitu MEA didapatkan 1,0825, range 0,87, standar deviasi 0,369. Lanjut. Cakupan data didapatkan 7099,219, keseragaman data UCL 1,82, CL 1,0825, LCL 034. Lanjut. Grafik peta R sama seperti yang sebelumnya, yaitu data tersebut seragam. Lanjutnya. Lalu berikutnya flowsheet merupakan prosedur penggunaan mesin fresh. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kedua memasang pisau fresh, ketiga meletakkan benda kerja, keempat memastikan benda kerja benar-benar lurus sesuai dengan ragam. Yang kelima menyalakan mesin fresh, keenam setelah selesai matikan mesin fresh, dan terakhir inspeksi hasil pengefreshan. Lalu terdapat analisa dan pembahasan. Pada analisa yang pertama itu mesin fresh, mikrometer, dan jangka sorong. Dalam mengoperasikan mesin fresh, alat dan bahan yang diperlukan yaitu mesin fresh itu sendiri dan juga benda kerjanya yaitu papan kayu. Pada pengukuran menggunakan alat yaitu jangka sorong dan mikrometer sekrup. Lalu dari hasil pengukuran tersebut, didapatkan data pengukuran mean, median, range, modus, serta standar deviasi pada jangka sorong manual P1, P2, dan juga mikrometer sekrup. Dari data-data tersebut dibuat perbandingan data antar kelompok dengan menghitung mean, range, standar deviasi, uji kecukupan data, serta keseragaman data, yang kemudian digambarkan pada peta X dan peta R. Peta X mempunyai range UCL sampai dengan CL yaitu 73,917 sampai dengan 73161. Dari grafik peta X tersebut dapatkan nilai dari kelompok 6 jika dibulatkan yaitu 73, kelompok 16 yaitu 73, kelompok 26 73, dan kelompok 36 73. Dengan begitu keempat data tersebut bisa dikatakan seragam dan sama seperti peta R, nilai-nilai tersebut juga seragam. Lalu ada kesimpulan dan juga saran. Didapatkan kesimpulan pertama, itu praktikan bisa membaca tentang mikrometer dan juga mesin fresh. Yang kedua, kita mengetahui bagian-bagian penting. Yang ketiga, yaitu cara mengukur jangka sorong itu sendiri. Lalu ada mesin fresh juga jenis-jenisnya. Lanjut ke saran. Nah, saran kita mendapatkan saran seperti ini, lebih ke K3 agar terhindar dari kecelakaan. Sekian dari kelompok 36. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.